Nggak sampai ke atas kali. Loh kenapa kau nggak diterusin? Dimarahin petugas, kalian maling. Kalau ke atas? Dulu waktu kecil. Oh pernah kecil juga? Kan dulu Monas sempat dirawat kan. Iya. Kasih kinclong gitu. Iya. Jackmania, saat ini Bung Ferry lagi berada di kawasan Monas. Latar belakang ini Tugu Monas, Tugu yang ada di lambang di dada pemain-pemain Persija. Kali ini menjelang ulang tahun Persija, kita berniat mengajak beberapa pemain Persija untuk mengenal Jakarta lebih jauh. Dan kali ini karena ini edisi pertama, kita khusus datangin sesuatu yang paling spesial, yaitu Monas, karena ini berada di dada semua pemain Persija. Dan saya nggak sendiri, Bung Ferry nggak sendiri, banyak yang nemenin, tapi ada yang lebih spesial lagi yang nemenin. Rico Simanjuntak, sini Ko, biar anak-anak tahu Ko. Iya, Rico nih bela-belain nih, nggak mau pulang dulu, nahan dulu untuk bisa sama-sama kunjungan ke Monas. Apa kabar Ko? Baik kok. Alhamdulillah. Om Bung ya, Om Bung. Jaga kondisi terus ya. Siap pastinya. Walaupun nggak ada pertandingan, jaga kondisi terus. Aduh, gue takut deh. Gue lemak semua. Iya. Gue lemak semua ini. Ko, Ya. pernah nggak ke Monas? Ya pastinya pernah dong Om. Oh pernah. Iya. Naik ke atas pernah ya? Pernah tapi seperempat, nggak sampai ke atas kali. Loh kenapa kau nggak diterusin? Dimarahin petugas, kalian maling. Ini nanti kita nyoba ke atas Oh kok. serius nih? Iya. Oh Takut ketinggian nggak? kalau bisa lompat kita dan turunnya lompat dan coba gimana? Angin kenceng banget Iya, nanti. iya. Ada teropong segala, nanti ada yang jelasin mengenai ini. Mudah-mudahan ada yang nganter nanti nemenin kita. Dan Terus kita lihat juga yang di bawahnya ada diorama segala. Kita kunjungan ke sana biar lebih tahu mengenai Monas. Ini Bung Ferry juga waktu terakhir nganter BP Ismet tahun 2007. oh pernah juga. Iya, Bung juga ya? sama. Bung juga jadi tour guide-nya juga sih. Iya, dua orang itu Deso bilang, "Bung, aku belum pernah Bung ke Monas, ya udah gua ajak ke sini." Waktu itu gubernurnya masih Pak Fauzi Bowo. Oh. Gitu ya. Oke, nantikan aja, nanti kita bentar lagi juga akan masuk, masih nunggu beberapa anggota rombongan lagi. Terima kasih. Aduh, gimana kok? Ini yang keberapa kali nih datang ke sini? Ini kurang lebih ke 4 kali. Kok. Keempat kali ya? Kalau kurang lebih. Terakhir sebelum sini kapan? Terakhir mungkin lupa kok. Oh iya. Udah lupa. Main lupa. futsal tapi. Tapi Main bola. Ya, kita sebetulnya nunggu orang. Ah, ini dia nih, ini. Ini orang yang kita tunggu-tunggu. Aduh. Ada sayang dari mana ini? Aduh, coba. Iya. Macet. Ada Osvaldo Hai ya. Ini sengaja dari ujung barat dan dari ujung timur Bung Ferry ajak ke Monas. Gimana macet? Macet parah. Oh iya. Sebelum naik berapa kali udah ke Monas? Kalau yang ini sekarang ketiga kali. Ketiga kali. Dulu terakhir kapan? Terakhir tahun kemarin. Tahun kemarin? Oh, sama siapa? Udah Tapi modern dia. nggak sampai di sini. Oh. Baru di depan aja. Oh, belum pernah ke atas kan? Ya, Kalau ke kecil, atas? dulu waktu kecil. Oh, pernah kecil Ya. juga? Dulu kecilnya di sini naik ke atas. Oh, oke. Kita naik ke atas ya. Ini Pak Nur Samin Ayo, kenalin yang sama-sama nganter kita ke puncak ya. Iya. Bang Osvaldo. Ayo, mari. Ya, Pak. Tingginya berapa sih, Pak? Monas? Oh iya, kalau tinggi keseluruhan sampai bagian emas lidah api 132 meter. Kalau berat Emasnya 50 kg. semua. Oh belum pernah ada yang mengukur kalau Berat emasnya aja berapa tadi? 50 kilo. 50 kilo. Kalau tingginya 132 Iya, 132 meter dari bawah tadi sampai ujung Monas. dan ujung lidah apinya sebutnya. Kalau yang kita kunjungi pelataran puncak tuh tingginya 115 meter. Emasnya dari mana? Diambil dari seluruh Nusantara, dari 50 kilo ya, ya. dari Aceh sampai Papua. Kau kira hanya dari Papua saja ada emas? Semuanya. Itu
kalau dijual berapa ya kira-kira ya? Ya kalau harga sekarang 1 gramnya dikalikan berapa? Tertinggi sekarang berapa? Oh itu lapisan aja kan? Iya, karena kan di dalamnya kan perunggu, bronze. Jadi kalau orang barat bilang bronze gold plate, perunggu lapis emas. Pak, ini tingginya tadi berapa? Sampai pelataran ini 115 meter. Sampai pelataran ini 115 meter. Berarti kita nih lagi ketinggian 115 meter nih. Iya. Bisa lihat seluruh kota. Iya, betul. Kalau sampai dengan bagian puncak lidah api emasnya itu 132 meter. Kita harus sampai di atas. Iya, tapi sayangnya baru Bisa, saya sampai nggak bisa. sini. Nggak bisa. hanya Oh, sampai nggak bisa. sini. Harus sampai sini Pak ya. Iya. Kalau untuk megang itunya emasnya nggak Nggak bisa, bisa, ya. karena kan sejati ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, memang ada hal yang dibatasi. Tapi kalau terjadi hal-hal yang lagi Tapi Tapi sebenarnya untuk ke atas itu ada. ada aksesnya, Ada akses juga ya. tapi hanya untuk petugas tertentu saja. Ya Pak, betul. Aku mau nanya juga kan. Gedung-gedung bersejarah yang bisa dilihat dari ketinggian Monas nih. Oh, Apa kita mulai aja? dari sebelah barat ya. Oke. Ada, Pak, ya? Ada. Ini yang atapnya hitam itu bangunan lama. Kalau yang Bangunan dua apa? warna itu museum nasional atau orang lebih suka menyebutnya museum gajah karena di halaman depan itu ada patung gajah. Tapi nama resminya museum nasional. Kemudian Istana Negara. Nah, bangunan bersejarah juga. Selebihnya bangunan-bangunan baru. Baru semua. RRI sebelah mana, Pak? Ya, RRI. RRI ini yang warna biru ini. Oh iya, tuh ada tulisannya. Jadi yang kantor presiden tadi Pak. Iya, jadi kan di komplek Istana Negara ini ada beberapa bangunan. Ada Istana Negara untuk acara-acara kenegaraan, untuk menerima tamu negara. Kalau berarti kalau Mahkamah Agung baru lama juga kan? Lama, tapi termasuk maksudnya gedung baru itu setelah merdeka Oh, kan setelah. dibangun dia. Kan dulu Monas sempat dirawat kan? Iya. Dikasih kinclong gitu. Iya. Ya kira-kira siapa yang rawat itu dan bagaimana caranya? Sampai saat ini Soalnya kan tinggi. betul. Sudah 3 kali dilakukan pembersihan. Pertama tahun 1991 yang dibersihkan itu badan tubuhnya mulai dari sini sampai ke lantai 2. Caranya ya si pekerjanya harus bergelantungan, climbing. Karena pernah dicoba dengan alat kayak macam gondola, itu beresiko karena kan di waktu-waktu tertentu anginnya Angin, sekencang, jadi malah merusak tubuhnya, ada benturan. Akhirnya diputuskan si tenaga ahlinya langsung bergelantungan, tapi itu pun hanya 2 jam. Dia tidak boleh lebih dari 2 jam karena mengikuti Cepat juga ya, Angin, tapi iya. nggak semua berapa hari gitu kan hari-hari. cukup lama karena kerjakan secara manual ya, tapi memang hebatnya alatnya canggih ya. Dan kebetulan memang ada dari pihak sponsor, dari pihak Jerman. Oh dari Jerman. Iya. Kira-kira dia berapa bawa lama tuh Pak? Semua 1 minggu lah. Prosesnya dari persiapan sampai pelaksanaan 1 minggu untuk bersihin ini. untuk 4 sisi kan. Karena berapa secara orang itu manual. Pak? Semua. Tenaga ahlinya hanya 2 dia bergelantung. Masa? Pakai 2 alat orang ya. aja? Iya. 91 kemudian 2011 kalau nggak salah. Terakhir itu 2017. Berarti aku sama Bang Riko nanti coba. Oh, nggak apa-apa. Bergelantungan ya. Ada nanti yang bersihin, akan ditunggu di bawah. Tapi aku pakai sayap aja. Memang harus yang badannya kecil, kalau kayak saya aja nggak mau syarat. Kalau kena angin malah Pak, kencang. Iya. Pak, Megangannya lebih gampang ada video nggak boleh main fisik kecil. Jadi ini Pak, jadi pertanyaan satu lagi Pak, ini teringat di kampung saya masih ada isu-isu tertentu yang seperti itu, bahwasanya masih pernah dibilang itu yang emas yang di atas itu pernah orang mau coba untuk mengambilnya, gimana tuh? Oh iya, betul, Gimana betul, itu? betul. Itu harus diluruskan kali itu Pak, gimana itu Pak? Di awal-awal saya jadi pemandu juga sempat diberikan informasi oleh senior. Memang pada tahun 1978 itu pernah ada syuting film. Jadi bukan kejadian sebenarnya. Oh bukan mau memang tujuan untuk mau nakal Pak ya? Bukan, itu syuting film nasional. Masih ingat saya judulnya Bandit-Bandit Internasional. Oh. Jadi seolah-olah ada kelompok kejahatan internasional yang ingin mencuri emas di puncak Monas. Oh. Itu peristiwa tahun 1978. Tapi Oh, Pak, jadi kalau untuk betul-betul untuk mencuri hoax itu Pak ya? Oh iya, tidak ada. Tidak ada. Tapi, Itu Pak, harus diluruskan Pak. Nah, kalau Emas Monas nih menyatukan bangsa. iya. Karena apa? Emas Monas nih dari emasnya kan bapak tadi Bang dari barat sampai ke timur. Iya. Memang dia menyatukan bangsa. Luar biasa. Iya betul. Boleh. Tidak hanya emasnya, coba kita perhatikan ya. Bentuk Monasnya saja itu sebagai simbol perlambang persatuan. Persatuan. Saya yakin bentuk Monas ini yang oleh Bung Karno
analogikan sebagai bentuk lingga dan yoni, alat ini dari Aceh sampai Papua alatnya ada walaupun mungkin penyebutan namanya berbeda. Ya kan? Ini kan fungsi dasar lingga dan yoni adalah sebagai alat untuk ritual. Sebelum masuknya agama-agama Salaman ke Nusantara, ini sebagai media untuk menyembah kepada yang Maha Kuasa. Disebutnya lingga dan yoni. Bahkan itu ditemukan dalam berbagai sumber sejarah sejak zaman megalit, zaman purba itu sudah ada medianya sebelum agama-agama yang sekarang kita ini datang ke Nusantara. Makanya diambil bentuk dasar yang paling kuno yaitu megalitikum itu adalah lingga dan yoni. Terima kasih kalau setuju dengan emasnya ya itulah kenyataan. Ya. Jadi bukan hanya emas itu ada di Jawa ya. Kalau di Jawa itu adanya Mas Joko. Ini sumbernya emas. Oh iya. Tapi Emas Monas ini memang menyatukan bangsa. Luar biasa. Emas dari barat sampai ke timur Semua dijadikan ada. satu. Betul. Tubuhnya tuh Indonesia. Iya. Oke, sekarang kita turun ke bawah. Dari di lantai 2, sekarang kita turun ke bawah menuju diorama. Biar kita paham semua. Rico sama Osvaldo juga pengen tahu apa yang ada di dalam. Ayo. Diorama ini sebetulnya menceritakan apa sih sebenarnya? Perjalanan sejarah bangsa Indonesia dari zaman prasejarah, masa kerajaan Nusantara, masa perlawanan rakyat datangnya VOC Belanda, kemudian masa kemerdekaan, setelah kemerdekaan sampai masa pembangunan. Maka dibagi 4 sisi. Itu menandakan 4 masa perjalanan sejarah. Iya. Kalau bicara Jakarta, maka orang Jakarta harus ke Monas dan lihat sejarahnya yang ditampilkan dalam bentuk diorama. Ini penggambaran pertempuran tanggal 22 Juni 1527 ketika ekspedisi Portugis yang dipimpin Francisco de Sá datang ke Sunda Kelapa. Sekarang kita jalan ke Sumatera Utara ya, karena ada Bang Riko ini. Iya. Nanti Berangkat di sini ya. Kalau yang Horas. ini Bang Riko yang harus cerita sama saya sejarahnya. Oh. Penting Horas udah judulnya Horas. Udah gini aja dah. Belum dekat aja udah kayak udah memanortor gini ya, Pak. Ini Raden Penegoro, ini Imam Bonjol. Jadi hampir semua daerah terwakili sebenarnya. Ya. Ini di Kalimantan, Banjar. Ini di Aceh. Nah, ini tempat Bang Bang Ismet, Riko Bang nih. Ismet nih di tahap bawah 14 sini. kita. Nah, Bang Riko. Coba jelaskan kok. Nah, Jadi- Bang Riko mau cerita? Oke, sedikit Pak ya. Jadi inilah Sumatera. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Yang disimbolkan dengan Horas. Oke, Kalau gelarnya panjang. mau kita Ya. lanjutkan ke ahlinya langsung. Gelarnya panjang. Iya. Ini. Oh, ini di balai kota ini. Sekarang jadi balai kota kan? Iya, ini. Gedung gubernuran. Bukan apa? Oh iya, Gedung pemerintah. Iya. Dulunya gedung ini milik pemerintah Belanda, makanya sebenarnya gedung Hollandia. Ini di mana? Di Papua. Enggak, maksudnya di Balai Papua. Jayapura apa Di di mana? Jayapura. toh? Jayapura, Di Jayapura. Jayapura langsung. Iya. Dekat Sentani kah bukan? Jauh. Jauh sekali. Ini kabupaten. Era ini tahun 69. Ada cerita mungkin dulu dari Cerita. orang tua. Orang tua nggak ada, kalau kaki ini udah saya masih umur berapa udah Nggak ada. Ya. nggak ada. Dari saudara ada yang pernah cerita sejarahnya tentang Papua? Nggak terlalu ada sih, paling kalau dengar-dengar ya itu kayak Francis Epo kan nama Francis pahlawan, terus Iya. ada Harus ada monumennya di sana, patungnya ada. itu nama bandara. Nama sih. bandara aja. Nama bandara. Iya, benar. Usulan aja, Anda kan perwakilan dari Pemda nih. Diusulkan bekerja sama dengan berbagai pihak.
Kalau perlu di bandaranya dibuatkan patung Frans Kaisiepo supaya masyarakat generasi muda Papua tahu ini siapa. Ada nggak patung di sana? Itu di Biak, di kampung. Oh, di Biak ada? Ada sendiri. Harusnya di bandaranya apa di bandaranya kantornya? belum. Bandara. Bandara Soekarno-Hatta, ada kan patungnya Soekarno-Hatta itu maksudnya. Itu di Medan berarti Pak harus Iya. dibuat juga si Singamaraja Boleh, Pak ya di boleh. bandara itu untuk Betul. menceritakan Ah. dan milenial tahu bahwasanya Betul. Singamaraja adalah pahlawan kita ya. Betul. Dari bangsa Batak ya. Coba Oh. mainkan dulu. Abang. Dari aku semen 2 sak. Dari aku saya. Jadi memang banyak yang terlibat. Jadi dari sini saja kita sudah bisa lihat bahwa ini adalah simbol-simbol budaya dan ada nilai-nilai sejarah. Tujuannya apa? Kalau mengikuti alurnya Bang Riko, Bang Osvaldo, pengunjung dari pintu masuk ke diorama dulu tuh. Udah capek, istirahat di sini. Nah, kita jelaskan Indonesia merdeka itu butuh pengorbanan kan? Itu contohnya 350 tahun kita harus berjuang mencapai satu kata merdeka. Nah, di sini momennya ada kata Indonesia itu setelah proklamasi kemerdekaan. Baru kita merasakan kemeriahan, kejayaan, kebanggaan setelah kita sampai di pelataran puncak. Oh, ini loh hasil pembangunan kita selama ini. Luar biasa. Ya. Ini sekilas mungkin yang bisa saya berikan ya, paling tidak sih saya hanya bisa mengajak rekan-rekan muda, yaitu yang tadi Bang Osvaldo, Bang Riko sampaikan. Kalau kita cuma jalan-jalan saja, maka yang kita dapat hanya rekreatif. Tapi kalau kita mau dapat informasi sejarahnya, edukatifnya, ya sebaiknya mintakan jasa pemandu setiap kali kita berkunjung ke tempat-tempat bersejarah. biar berisi Pak ya Betul. pulangnya ya. Kalau misalkan kita datang ke kampung, berarti kan sama orang-orang tua-tua kampung kita pertama kali berkunjung, biar kita dapat informasi yang jelas. Ya, dicek. Ya, hari ini kita baru aja jalan-jalan, muter-muter Monas. Gimana Osvaldo? Ada banyak kesan nggak di perjalanan ini? Luar biasa. Ya. Selain jalan-jalan, rekreasi, tapi juga kita dapat pengetahuan yang banyak. Oh, dan Tentang tadi sejarah. Iya, tadi juga ada Bangsa ini. tempat Papua segala ya. Ada. Ada banyak yang baru tahu juga, baru. Banyak yang Iya. baru tahu ini. Riko gimana kesannya? Ya, tentunya ini pelajarannya nggak bisa dibeli dengan apapun ini. Iya. Sesuatu yang luar biasa di pengalaman hidup saya. Ya, alhamdulillah ini juga banyak sekali hal-hal yang baru buat Bung Ferry. Walaupun Bung Ferry udah berapa kali kesini, tapi ternyata masih aja ada yang baru dan terima kasih banget buat pertama saya harus terima kasih buat Pak Anies yang udah membantu kita dan untuk bisa berkunjung ke sini. Kemudian juga saya ngucapin kepada Disparekraf, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, UPK, Unit Pengelola Kawasan Monas gitu, dengan Pak Isa, dengan Pak Sukroni dan Pak Mursan. Nursan. Ya, terima kasih buat mereka semua. Pengetahuan banyak buat kita dan banyak manfaatnya. Mudah-mudahan juga banyak manfaatnya buat teman-teman Japania semua. Oke, nanti kalau jalan-jalan tempat lain siap ikut lagi ya. Kapanpun. Iya. Berangkas. Jadi kita nggak cuma ke sini, tapi tempat-tempat Jakarta yang lain-lain, yang unik-unik, yang bersejarah akan kita datengin lagi. Siap. Oke. Jajek. Mania.